get drunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rivalina Tobuto. Saya dari kelas 3D PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu yang biasa saya sebut dengan Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ada ungkapan menggelitik yang acap kali muncul seiring perubahan penguasaan negeri ini, yakni ganti menteri, ganti kurikulum. Nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004-2006, serta yang terbaru yaitu kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun secara garis besar perkembangan kurikulum setelah dibukukan dapat dilihat sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Rejana Pelajaran 1947 mengungkapkan bahwa kurikulum pertama ini lahir pada masa kemerdekaan yang memakai istilah dalam bahasa Belanda leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rejana Pelajaran 1947 yang dimana baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rejana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai diplomen konformis lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Menurut Rejana Pelajaran terurai 1952, setelah Rejana Pelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rejana Pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Kurikulum ini menyatakan bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar harus satu mata pelajaran saja,
Yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Menurut Rejana Pendidikan 1964, usia tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rejana Pendidikan 1964. Adapun pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dapat dipusatkan. Yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Pada kurikulum ini proses dan aktivitas pembelajaran dititik beratkan pada program Pancawardhana sebagaimana pada kurikulum tahun 1964. Pancawardhana berarti kurikulum yang bertujuan untuk 5 hal pokok, yaitu pengembangan kecerdasan, moral, keprigelan, emosional, dan jasmani. Sehingga dalam konsep ini kurikulum harus mampu mengembangkan daya cipta atau bagaimana berpikir cerdas, rasa, atau bagaimana mengolah dan menggunakan rasa tersebut. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum bersifat sentralistik, dalam artian kurikulum merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah hanya sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan ialah menggunakan pendekatan subjek matter atau berpusat pada ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu kurikulum pada tahun 1975. Sebagaimana kurikulum sebelumnya, kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dari sekolah tinggal melaksanakan. Untuk memahami kurikulum ini dapat dilihat dari orientasi yang digunakan, mata pelajaran yang diberikan, proses pembelajaran yang dilakukan, pendekatan yang dipakai dalam proses evaluasi yang diterapkan. Adapun penjelasannya adalah sebagaimana. Yang pertama, orientasi digunakan dalam kurikulum ini adalah orientasi tujuan. Yang kedua, mata pelajaran yang disajikan terdiri dari bidang studi. Jumlah mata pelajaran untuk SD ada 9 bidang, sedangkan untuk SMP dan SMA ada 11 bidang. Langsung pada 3 mata pelajaran, yaitu pendidikan moral, Pancasila, pendidikan agama, dan IPS. Ketiga proses pembelajaran bersifat integratif, artinya setiap mata pelajaran yang diberikan semuanya harus secara bersama mendukung untuk tercapainya tujuan akhir pendidikan. Yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 ini merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dalam kurikulum ini, teori belajarnya tidak lagi menggunakan behavioris tetapi lebih merangkul teori-teori humanis yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi kepada semua proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Sebenarnya kurikulum 1994 merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum 1984. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 1994 masih menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, tetapi telah mengenal istilah-istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Adapun ide kurikulum ini sebenarnya ingin menghubungkan antara siswa yang aktif dan berpusat pada tujuan pembelajaran. Yang ke-8 yaitu kurikulum tahun 2004. Kurikulum pada tahun 2004 merupakan resolusi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang dianggap hanya berbasis pada input dan proses sehingga mengarah pada stagnasi pedagogik yang akan sulit untuk beradaptasi dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam masyarakat global. Kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK karena seluruh proses pendidikan di sekolah ditetapkan standarnya berdasarkan kompetensi yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP.
Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar informasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa seperangkat kompetensi tertentu. Yang ke-9 yaitu kurikulum tahun 2006. Kurikulum tahun 2006 ini sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang sebagaimana dijelaskan oleh BSNP tahun 2006 bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Dalam KTSP ini, setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulumnya di sekolah masing-masing yang memiliki wewenang luas untuk mengembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing di sekolah. Yang terakhir atau yang ke-10 itu ada kurikulum 2013 yang biasa kita sebut dengan K13. Pemerintah melakukan pemetaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik, dan oleh karena itu kurikulum ini mencangkup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat dididik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.